Ceritakan di episode sebelumnya, nampak Sip yang tengah bertarung melawan sang teroris sedang mengarahkan pistolnya masing-masing ke arah mereka. Ternyata pistol mereka telah habis pelurunya. Sip dengan sang teroris melanjutkan dengan saling pukul di antara mereka berdua. Dan para wartawan meliputi semua tentang kejadian perkelahian antara Sip dan sang teroris tersebut. Sip yang menghajar sang teroris tersebut nampak terdesak sehingga dia balik dihajar oleh sang teroris. Pertarungan Sip dengan sang teroris tersebut membuat Sip didorongnya oleh sang teroris ke bawah, membuat Sip bergelantungan memegang selendang yang melilit di leher sang teroris tersebut. Singkat cerita, Sip pun menarik sang teroris tersebut hingga membuat mereka berdua terjatuh dengan luka yang sangat parah. Para wartawan beserta yang lainnya sangat terkejut melihat kejadian itu. Nampak Sip dan sang teroris tergeletak bersimbah darah, tak sadarkan diri. Sementara di rumah Anandi, tiba-tiba Anandi mendapatkan telepon yang mengabarkan tentang kejadian yang menimpa Sip. Anandi sangat terkejut mendengar kabar itu. Sip yang pada waktu itu tengah terluka parah dan ambulan pun datang membawa Sip ke rumah sakit. Anandi yang pada waktu itu tengah menerima telepon, nampak dia tengah turun ke lantai bawah untuk memberitahukan kepada keluarganya tentang yang terjadi yang menimpa terhadap Sip. Dan keluarga semua nampak kaget mendengar semua itu. Anandi langsung saja berlari menuju keluar rumah untuk melihat Sip yang pada waktu itu telah dibawa ke rumah sakit. Sip yang pada waktu itu telah sampai di rumah sakit nampak langsung dimasukkan ke ruang operasi dan langsung ditangani oleh para dokter. Tak seberapa lama dan rombongan Anandi pun tiba di rumah sakit dan mereka langsung menuju ke ruangan di mana Sip tengah ditangani. Sip yang pada waktu itu tengah di ruang operasi nampak semua tegang, begitu pula dengan rombongan Anandi yang menunggu di depan kamar operasi sangat tegang menunggu hasil operasi Sip. Tak seberapa lama dokter pun tiba keluar dari kamar operasi dan keluarga semua bertanya kepada dokter tersebut bagaimana tentang keadaan Sip saat ini. Sang dokter berkata kalau kami sudah berusaha semampu mungkin dan Anandi pun sangat sedih mendengar keadaan Sip saat ini. Dan sang kakek pun bertanya kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi. Dan sang polisi itu pun menceritakan tentang semua yang terjadi terhadap Sip. Oke kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita selanjutnya. Sang polisi pun menceritakan tentang semua yang terjadi antara perkelahian dengan sang teroris, membuat mereka berdua terjatuh dari atap gedung. Keluarga semua sangat terkejut mendengar cerita itu dan sang dokter pun nampak berpamitan kepada keluarga mereka. Anandi dan yang lainnya sangat sedih mendengar semua itu. Di saat mereka tengah bersedih, nampak Sanci dan suaminya tengah berlari menuju ke ruangan Sip dan Sanci pun langsung menghampiri Anandi. Tiba-tiba saja pintu ruang operasi terbuka. Nampak Sip yang tengah didorong keluar oleh para perawat dan Anandi pun langsung mendekati Sip. Dia sangat terkejut dan sedih melihat keadaan Sip saat ini.
Dan Anandi pun menangis sambil memandangi suaminya. Ira pun menangis sambil menenangkan Anandi. Sementara itu Sip yang ada di kamar rawat tiba-tiba bergerak dan suster pun memanggil dokter mengatakan bahwa Sip telah sadar. Dan sang dokter pun memperhatikan keadaan Sip saat itu. Dan Sip pun berkata kepada dokter meminta ingin bertemu dengan istrinya. Dan dokter pun menyuruh suster untuk memanggil Anandi. Dan Anandi pun langsung masuk ke kamar Sip. Anandi yang pada waktu itu sangat sedih melihat keadaan suaminya. Dan Anandi bersama Sip berpegangan tangan sangat erat. Anandi pun menangis sambil berkata kepada Sip, "Kamu harus kuat demi aku dan anakmu yang ada di dalam kandungan ini." Dan Sip pun memegang perut Anandi sambil berkata kepada Anandi, "Kamu harus menjaga anak kita ini." Dan Anandi pun tambah menangis mendengar perkataan Sip itu. Dan Sip pun membelai Anandi sambil berkata terbata-bata sambil menahan sakit dan membayangkan kejadian indah mereka berdua. Anandi menangis sambil berkata, "Kamu harus kuat, Sip." Nampak Sip yang pada waktu itu tengah menahan sakit. Dan Anandi pun terus saja berkata kepada Sip, "Kamu harus kuat." Namun Sip tidak tahan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya dan ia pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Anandi sangat kaget melihat Sip yang pada waktu itu yang menghembuskan napas terakhirnya dan dia pun menatap ke arah Sip. Dan Anandi pun memanggil dokter supaya cepat datang ke ruangan tersebut. Anandi memijit bel tersebut sambil berteriak-teriak memanggil dokter beserta yang lainnya. Nampak sang dokter masuk ke dalam ruangan Sip dan Ibu Ira beserta yang lainnya ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Nampak Sip yang tengah terdiam. Nampak semua orang kaget melihat keadaan Sip saat itu. Anandi berkata kepada ibunya kalau Sip tidak lagi mau berbicara kepada dirinya. Begitu pula terhadap dokter. Sang dokter memeriksa keadaan Sip pada waktu itu. Dan kakek pun hanya terdiam menatap ke arah Sip. Dan sang dokter pun berkata kepada semua keluarganya kalau dia tidak bisa menolong pasien tersebut. Dan dengan sangat menyesal kalau pasien tersebut telah tiada. Semua orang sangat terkejut mendengar perkataan dokter itu dan mereka saling menjerit dan memeluk Sip pada waktu itu. Oke kawan semua, bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus sinopsis berikut ini. Sekian.